Gitu kan sapi mau sore. Kalau dia pernah cabitan enggak, enggak sore. Cabitan dia enggak pakai. Tunggu teman-temannya sebentar lagi ya. Siap, Kak. Siap. Oke. Kak Agung tadi tak jadikan co-host, maaf ya. Gimana? Enggak, tak jadikan co-host, nanti takutnya nek sini mati biar rekamannya enggak terputus. Oh gitu. Oke. Modulnya udah dibaca toh ini kakak-kakak? Sedikit tapi. Oke, nanti kita mau bergerak-gerak.
2 menit lagi kita mulai ya, Kak. Oke. Baik kakak-kakak, kita mulai saja ya. Untuk pertemuan keempat, tatap maya keempat ya hari ini. Kita di modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran pada siang hari ini, salah satu bisa memimpin doa, Kak Mei. Minta tolong untuk memimpin doa untuk siang hari ini. Halo Kak Mai? Atau langsung Kak Agung saja yang sudah standby? Monggo Kak Agung dipimpin doa dulu. Oke, siap. Ya, marilah teman-teman untuk mengawali tatap maya yang keempat ini. Langkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga untuk hari ini kita bisa memetik hasil yang terbaik untuk kedepannya. Berdoa saya pimpin dari sini. Berdoa mulai.
Doa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tri. Baik, terima kasih Kak Agung. Baik, untuk kesepakatan bersama, seperti biasanya menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, untuk tujuan sesi hari ini, kakak-kakak diharapkan mampu satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Untuk agenda kita hari ini, yang pertama nanti melakukan role play pembelajaran PJOK. Dan yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang kedua, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Untuk agendanya seperti ini. Yang pertama, pembukaan. Mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Aktivitas yang pertama yaitu role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Kemudian untuk aktivitas 2 kita hari ini nanti adalah menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis usia. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Yang terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Baik kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Ini mengawali pembelajaran kita hari ini. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat atau mau langsung dijawab juga boleh. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu menurut kakak-kakak yang seperti apa? Terus kemudian yang menandakannya itu apa? Ada yang mau menjawab atau langsung saya tunjuk? Mengawali pembelajaran dengan 2 pertanyaan. Atau yang mau dituliskan di kolom chat juga bisa. Bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik menurut kakak-kakak? Ada yang mau menjawab? Baik, menurut Kak Satriawan, pembelajaran yang memerdekakan anak. Pembelajaran yang memerdekakan anak. Menurut Kak Satriawan, ada yang mempunyai pendapat yang lain? Boleh langsung disampaikan juga boleh. Atau Kak Satriawan mau menjelaskan yang dimaksud memerdekakan anak itu yang seperti apa?
Baik, kalau menurut Kak Mai, pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar murid yang menandakannya yaitu mendengarkan suara atau pendapat murid dan melibatkan murid. Oke, ini menurut Kak Mai lebih ini lagi, lebih detail lagi. Ini Kak, ada peserta baru Kak. Kak Yuli mau menyampaikan sesuatu, Kak. Oke, Kak Yuli. Monggo Kak Yuli. Oh, Ini Kak, ada mau Kak gabung. Dito. Iya, kangen ini mau gabung Kak. Boleh, monggo. Kak Zuli mau menyampaikan? Belum, ini baru respon nih Kak, maaf baru saja masuk. Oke. Baik, kita lihat dulu selanjutnya ini. Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Satria maupun Kak Nah, ini tadi sebelumnya ya. Apakah seperti ini yang selama ini kita lakukan seperti ini atau tidak ya? Kalau Kak Agung bagaimana ini? Apakah selama ini banyak suara peluit pemerintah daripada suara guru saat pembelajaran? Banyak suaranya apa banyak suara peluitnya Kak Agung? Banyak suara. Banyak suara, banyak peluit. Terus apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Selama ini gimana Kak Dedi? Kak Dedi kok nggak kelihatan ya itu ya? Ya, maaf Kak, ini agak gelap soalnya. Gelap-gelap. Ya, loh. Ya, oke. Kalau menurut saya mungkin diimbangi ya Kak saya. Jadi ada suara peluit, ada juga dengan suara dari diri saya. Ya, karena kalau gerakannya, karena itu juga tergantung dari materinya ya Kak. Jadi kalau materinya itu lari, itu ya gerakannya tidak bisa dikomando ya Kak. Itu harus sesuai dengan badan murid gitu. Mau lari dumpu atau lari bagus sekali ya itu tergantung. Jadi kalau tentang suara itu saya ngimbangi antara peluit dan suara dari mulut saya. Itu Kak. Makasih Kak. Oke, itu tadi tentang instruksi ya atau suara. Kalau untuk gerakannya, apakah gerakan saat pembelajaran itu peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Kalau Kak Dedi selama ini gimana? Ya itu tadi Kak. Jadi menyesuaikan materinya juga. Jadi kalau ini kan saya kebetulan juga mengajar kelas 7, jadi peralihan dari SD ke SMP, jadi mungkin banyak menggunakan komando juga, tapi kalau memang materinya itu mungkin seperti lari cepat atau lari jarak menengah itu kan untuk gerakannya tergantung dengan siswa masing-masing. Seperti itu Kak. Sebentar. Baik, itu tadi ya tentang pembahasan kita tentang bagaimana ketika kita memberikan instruksi baik secara melalui peluit maupun suara. Kemudian apakah gerakannya harus sesuai atau tidak tadi sudah disampaikan oleh Kak Dedi sesuai dengan materinya. Kemudian ini masih kita bahas tadi pertanyaan yang tadi, ini ada jawaban lain dari Kak Agung. Guru hanya sebagai fasilitator atau pendamping menandakan siswa yang baru aktif. Pendamping menandakan siswa yang baru aktif. Oke, ini dari Kak Agung Sulistyo. Tadi dari ketiga ini ternyata kakak-kakak juga sudah
sepertinya sudah memahami bagaimana praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ini nanti kita akan ada aktivitas yang pertama ini, nanti kita akan ada aktivitas role play. Nanti saya jelaskan, tapi ini ada video, saya tampilkan dulu. Silahkan kakak-kakak boleh menyimaknya dulu sebelum saya jelaskan tentang materi role play yang akan kita bahas di aktivitas 1. Izin stop screen, saya ganti. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Suaranya masuk enggak ya? Belum, Kak. Ini hanya sedikit sih. Kalau suaranya nggak bisa masuk, kakak-kakak simak ininya aja, penerjemahannya. Baik, itu tadi sedikit video tentang bagaimana manfaat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tapi sepertinya tidak bisa maksimal karena suaranya ternyata tidak bisa masuk. Saya kayaknya ya nyetingnya ya nggak bisa, ini belum bisa. Tadi di situ disebutkan bahwa pembelajaran untuk peserta didik ini mungkin kalau yang bagi kita yang terbiasa kita jadi guru yang komando, pakai komando, mungkin kita akan adaptasinya lebih susah ya, karena kita sudah terbiasa mengomando anak-anak. Jadi mungkin kita terbiasa dulu terbawa pembelajaran yang kita dapat dahulu, pembelajaran yang lebih dikomando oleh guru, pusatnya oleh guru, tapi kita sekarang berusaha untuk bahwa pembelajaran itu lebih ke berpusat pada peserta didik atau siswa. Di sini nanti kita akan sama-sama belajar untuk kita bisa memberikan pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik. Bentar, saya lanjut dulu. Baik, kita yang aktivitas pertama akan melakukan aktivitas role play. Nanti untuk capaian pembelajarannya, nanti peserta didik memahami gerak fundamental, tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerakan koordinasi dengan benar. Yang kedua, ini nanti capaian role play pembelajaran yang kita lakukan nanti ya, ini yang saya sampaikan ini. Kemudian yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, nanti kita hari ini untuk aktivitas pertama kita akan bergerak-gerak untuk meningkatkan aktivitas denyut nadi kita.
Kemudian asesmennya melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk aktivitas pembelajaran kita nanti adalah latihan gerak koordinasi. Nanti di sini sebelum nanti saya ini tugasnya ya, nanti saya akan membagi sebentar. Kita ada berapa? Ada berapa ya? Sebelas berarti ya. Nah, ini 12 sama saya. Ya, 11, Kak. Ini Kak Dwi beneran nggak mau masuk apa ya? Kak Dwi itu galau ya. Oh iya, Kak Dwi nggak mau sepertinya. Oke, berarti ini nanti akan saya bagi karena hanya 11, nanti berarti ini nanti prakteknya nanti ada berpasangan. Berpasangan lebih baik saya kasih ke bor-bor 112 apa? Maksudnya 22 biar lebih mudah kalian bertatap mayanya atau tetap di sini. Tapi nanti kalau tetap berada Sini wae, Kak. nanti pasangannya harus kayak ngepin ini ya, biar terlihat wajah pasangannya. Mau di sini apa di bor 22 nanti? Sini aja, Kak. Di sini aja. Di sini aja. Oke, boleh. Di sini berarti nanti tetap di sini. Nanti pasangannya nanti berpasangan dua-dua. Jadi nanti aktivitas kita adalah nanti kakak-kakak sebelum melakukan aktivitas gerakan ini nanti saya sampaikan setelah ini ada beberapa gerakan yang bisa kakak-kakak pilih salah satu. Kemudian memilih nomor gerakan tadi ya. Kemudian mempraktekkan gerakan. Nanti sebelum kalian mempraktekkan gerakan, kakak-kakak nanti menghitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nanti tinggal dikalikan 6. Hasil denyut nadi 10 detik itu nanti dikalikan 6 terus ditulis di kertas dulu, di coretan atau di kertas atau di HP juga boleh. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Salah satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Kemudian peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet, nanti saya share. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini adalah gerakan yang bisa kakak-kakak pilih. Ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, jumping jack, kemudian lari di tempat, atau gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, atau loncat di tempat. Nanti kakak-kakak boleh memilih dari kelima gerakan ini. Dari kelima gerakan ini silakan dipilih salah satu yang kira-kira kakak bisa lakukan atau bisa kalian praktekkan. Nanti berpasangan, pasangannya mau saya sebutkan apa? Nek milih juga nggak bisa ya. Saya sebutkan aja ya, siapa sama siapa gitu ya. Yang nggak berangkat berarti ini hari ini Kak Dwi ya. Saya sama Kak Dedi aja. Oke. Ayo Mas Dedi gimana? Siap. Sebentar. Berarti ini nanti ada yang sama saya ya? Berarti, waduh, saya juga ikut praktek ini nanti. Cuma 10, Kak. Berapa? 10. 10? Oh, ini satu. Oh iya, 10 Yang nggak berangkat siapa ya ini sebentar.
Kak Zuli, Kak Zeni, Kak Wahid, Kak Satriawan. Oh, Kak Riko belum masuk ini ya, sama Kak Dwi. Oke, berarti kalau 10 berarti 55. 55, 5 kelompok. Kemudian boleh memilih dari gerakan ini. Saya coba share gerakannya. Ada nggak ya di video saya sebentar? Coba saya share, saya lihatkan gerakannya. Ini silakan kakak-kakak nanti boleh memilih salah satu yang kira-kira kakak-kakak bisa melakukannya. Nah, ini contohnya gerakan 1, gerakan 2, gerakan ketiga lari tadi, gerakan keempat menyilangkan tadi, gerakan kelima hanya lompat-lompat. Sudah ditentukan gerakannya kakak-kakak? Siap, Mau sudah. gerakan yang mana? Sudah? Sudah. Waktunya mau 30 detik apa mau 60 detik? Izin Kak Tria, sudah Ya. dibagi ya tadi ya kelompoknya ya? Belum. Oh ya udah. Kita boleh pilih ya Kak? Kalau mau milih boleh. Langsung pilih aja Popi. Kak Dedi tadi sama Kak Zeni. Ya, Maksud saya gerakannya beda-beda. Gerakannya milih salah satu di ya. antara 5 ini. Jadi mungkin sama dengan pasangan lain nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Oh ya, siap Kak. Bebas. Terus pasangannya gimana ini Kak? Pasangannya mau saya sebutkan saja apa gimana? Iya Kak, diurutkan aja, saya nggak tahu soalnya. Oke, siap. Makasih Kak Tria. Kak Agung sama Kak Bagus, bisa mana Kak Bagus? Kak Bagus. Cek. Mana ini? Kak Bagus, halo. Belum ya, Kak Agung sama Kak Elan, halo Kak Elan. Duh, kok pada nggak kelihatan ini le praktek Kang Elan. Kak Mei sama Kak Yuli. Siap Kak. Mana ini Kak Yuli? Siap praktek ya Kak Yuli? siap Kak. Oke, berarti Kak Yuli sama Kak nanti silahkan dipin masing-masing biar kelihatan gerakannya. Oke, Kak Mei sama Kak Dedi sama Kak Yeni. Kak Wahid sama Kak Agung. Mana Kak? Kak Wahid, halo. Cek posisi Kak Wahid. Aduh, ini pada di mana toh? Kak Satriawan. Pada bubuk siang Kak. Kak Satriawan, halo. Oh. Kak Satriawan sama Kak Agung ya. Ya. Oke, Kak Satriawan sama Kak Agung silahkan di pin masing-masing. Kak Tovan, halo.
Izin Halo Kak kakak Tria. monitor. Dalam ya. Kak Tovan. Hadir Kak Tovan? Hadir. Oke, Kak Tovan sama Kak Elan. Kak Elan mana ini? Kak Ya, Elan? Bu. Terpental lagi, Bu. Oke. Masuk lagi. Oke, Kak Elan sama Kak Tovan ya. Iya, Bu. Oke. Tapi ini Iya. maaf nih saya baru dorong kursi roda nih, Bu. Ini kan saya ke Parnas di Solo, Bu. Aduh, wes Nadine. Ya, wes- ke Parnas itu jadi lebih ponnya kencang anak ini. teman-teman difabel, Bu. Oh, se. Tadi Kak Mei Bisa sama masih- Kak Yuli ya. Kak Mohon maaf ya, Bu ya. Ya, Kak Agung sama Kak Wahid Satria. ya? Kak Agung sama Kak Wahid. Oh, ganti berarti Bu. Berarti sama siapa Kak Agung tadi? Satria, Pak. Oh, Kak Satria, yuk. Satria, Kak Wahid sama Kak Bagus ya? Kok Kak Elan sini tadi aku kok bingung sih? Kak Elan tapi bisa melakukan aktivitas nggak ini nanti? Ya, insya Allah, Bu. Ini soalnya masih mau cek tempat pertandingan juga, mau uji coba lapangan. Kak Wahid sama Topan. Kak Elan sama Bagus. Ciro Lupatmo, oke. Oke, Kak Dedi sama Kak Zeni, Kak Mei sama Kak Yuli, Kak Agung sama Kak Satria, Kak Wahid sama Kak Topan, Kak Elan sama Kak Bagus. Oke, 10 ya. Silakan tadi sudah menentukan gerakannya, gerakan 1, 2, 3, 4, atau 5. Sebelum melakukan gerakan itu, kita akan menghitung denyut nadi dulu. Saya yang timer aja ya, timer pertama ya. Nanti yang prakteknya baru sesuai pasangannya. Silakan dicari dulu denyut nadinya masing-masing. Saya yang timer untuk Oke, aman Kak. Udah ketemu belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah siap semua belum? Sudah. Oke, Sudah, kalau Kak. sudah, oke. Siap ya, saya ini hitungan 1, 2, 3 gitu ya. Terus dihitung Ya. nanti setelah 10 detik, hasilnya kalian Nanti kalikan di-stop, 6. Kak Tri, nanti di stop gitu. Iya. Sudah? Siap? 1, 2, 3. Stop. Silakan kakak-kakak kalikan 6. Kali 6. Ya. Hasilnya dikalikan 6. Itu denyut nadi awal kakak-kakak semua ya. Kemudian dari kelima gerakan tadi, kakak-kakak sudah menentukan satu gerakan yang akan kakak-kakak praktekkan. Silakan mencari tempat. Tapi Harus pakai video nggak ini? Harus on cam nggak ini? Iya, Wah, kan ini nanti saya udah gerak dari tadi, Bu. temannya kan nanti yang ini, yang ngelihat gerakannya. Wow, Kak Satriawan sudah siap. Kak Sudah Mei, siap. Kak Mei siapa yang gerak Kak Mei? Yang mau duluan siapa? Silakan Gerakan keempat disepakati. saja ya Kak Yuli. Yang mana Kak?
tugasnya melihat gerakan dan menghitung waktunya. Kita sepakat mau 30 detik apa 1 menit? Main gembrok. Jangan lama-lama. 30 saja. 30 detik aja ya. Ya, Partnernya berarti menyiapkan HP-nya. Yang satu yang memperhatikan gantian, jangan gerak semua, Kak Mei sama Kak Yuli. Kak Agung siapa dulu? Dia Kak Mei dulu. Manut. Kak Mei dulu aja kok. Dulu boleh. Halo Kak Yeni, Omah nggak kelihatan. Saya dulu Jawa. Siap, iya, Kak iya. Yuli. Anu, Kak Wahid, Kak Bagus, Kak Elan, Kak Tovan, silahkan on cam dulu. ya. Kak Tri berarti harus pakai stopwatch Pak Kak Tri. Ya, bisa pakai HP. HP-nya buat Zoom. Misal Kak Tri, misal yang waktu Kak Tri terus semua yang gerak. Berarti gerakannya mau bareng semua? Ya. Boleh, saya yang timer juga boleh kalau gerakannya mau bareng, tapi di timer Kak. Oke, saya yang timer, kakak-kakak yang satu melakukan gerakan, yang satu memperhatikan gerakannya sudah sesuai apa belum. Ya Kak Mei yang gerak dulu ya. Ya. Pasangan saya Kak Satriawan dulu, pasangannya Kak Yuli, Kak Mei dulu ya. Ya Kak Mei dulu yang gerak. Ya berarti ya. Kak, bentar, Kak Dedi kepental ini. Bentar. Oh ya. Ini nggak bareng-bareng Pak, sendiri-sendiri. Yang satu kan memperhatikan gerak waktunya bareng, tapi yang satu memperhatikan, yang satu melakukan gerakan. Gerakan keempat ya Kak. Ya. Bebas. 30 detik. Mana ini? Kak Dedi udah masuk? Sudah ke timer belum Kak? Belum. Dikasih Kalau udah ababa ya, siap Kak. semua baru saya timer. Udah siap semua belum? Sudah Pak Dedi kembali. wis siap. Sudah Kak. Wah, direwangi jengking lho, waduh janes. Apa ya ra nggo kanggo olahraga. Oh. Ayo Pak Dedi. Oke, Kak Dedi sudah siap. Sudah, orang pertama. Ditameri Kak. Zoom Sudah teman siap ya? saya. Ya. Yang mau lakukan waduh Iki lho Kak Dedi wis ketok kae. Aman kok. Jere. Siap ya? Sudah siap kakak-kakak? Yang melakukan gerakan yang pertama Kak Dedi, Kak Satriawan, dan Kak Mei apa Kak Yuli nih? Kak Mei dulu yang Mei, gerak. Oke, masing-masing silahkan mengepin partnernya biar terlihat semuanya. Kak Tovan, Kak Elan, Kak Wahid, dan Kak Bagus bisa langsung juga melakukan. Tapi rakyat tak begini. Sudah siap ya? Siap. Siap. Oke, siap. 30 detik waktunya. 1, 2, 3. Yuk. Stop Kak Mei. Stop Kak Mei. Kak Mei. Stop Kak Mei. Ah, kasihkan iki terus lanjut. Sekarang langsung dilihat denyut nadinya kakak-kakak, langsung dicek denyut nadinya sudah siap belum? Nek siap langsung saya mulai nih. Siap. Udah ketemu denyut nadinya? Ya. Sudah Kak Mei udah ketemu denyut nadi?
Sudah? Siap? 1, 2, 3. Kok anak kecil semua? Ya kan? Stop. Dihitung dikalikan Kak, kok 6. anak kecil semua, Kak? Pak, Tak durunge 100 120. Saiki 30. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah orang kedua siap. Yuk Kak Agung, Kak Yeni sama Kak Yuli siap. Siap. Kak Yuli siap. Kak Agung siap. Sudah. Waktu kita ada 30 detik saja. Ini tolong detik. Orang kerasa oleh menggeh. Siap belum Kak Agung? Siap. Kak Yuli siap? Oke. Terus Kak Yeni siap. Oke, siap. 1, 2, 3, mulai. Stop. Silakan dicari denyut nadinya. Sudah ketemu belum? Ya. Oke, 1, 2, 3. Stop. Hitung dikalikan 6. 22 kali 6. 132. Sudah? Sudah belum kakak-kakak? Sudah. Ada perbedaannya atau sama aja? Ada perbedaan. Ada Perbedaannya. Ada yang denyut nadinya kurang dari berapa ya? Denyut nadinya rata-rata kalian berapa? Nanti kalian linknya saya ini dulu. Linknya saya taruh di chat. Sudah belum? Ya, sudah. Sudah terlihat?
Silahkan di situ kakak-kakak tuliskan namanya, orang pertama, orang kedua. Terus dipilih itu gerakannya tadi melakukan gerakan keberapa. Bisa nggak? Bisa editor? Sebentar. Sebentar kakak-kakak, jangan diisi dulu. Tunggu. Jangan diisi dulu ya. Kayaknya linknya belum sebentar. Oke, coba bisa dituliskan. Bisa nggak? Gerakannya dipilih itu ya, ada gerakan diklik dipilih. Kalau yang jumping jack tadi gerakan berapa Kak Tri? Apa? Oh ya, sebentar saya lihatkan. Lupa. Oke. Yang apa? Yang jumping jack tadi. Gerakan pertama kombinasi membungkuk dan menekuk, kedua jumping jack kedua. Kemudian ketiga lari di tempat, keempat gerakan menyilangkan tangan menyentuh jari kaki, yang gerakan kelima loncat di tempat. Pakai HP nggak bisa ya Kak Tri? Gimana? Pakai HP nggak bisa ditulis, nggak bisa diedit. Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, bisa ditulis di chat nanti biar dimasukkan partnernya.
Kemudian silakan kakak-kakak memberikan umpan balik. Mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan di spreadsheet yang tadi, yang di sebelahnya denyutnya didenyut nadi awal sama ini hanya contoh pertanyaan pemantik untuk mengisi umpan balik, tapi nggak harus kayak gini. Sudah mengisinya sudah belum? Belum. Ternyata enggak, saya mute. Silakan selain Kak Yeni, yang lain memberikan umpan balik kepada partnernya tadi. Kemudian akan kita bahas sebentar dan kita lanjutkan aktivitas berikutnya karena masih ada aktivitas kedua dan ketiga.
Gerak umpan balik dari Kak Yeni untuk Kak Dedi. Gerakan Kak Dedi sudah benar. Ada peningkatan denyut nadi dari 120 menjadi 150, meningkat 30 detak. Kemudian dari Kak Dedi, gerakan Kak Yeni sudah sesuai dan peningkatan denyut nadi dari 72 menjadi 132. Melakukan aktivitas 30 detik, meningkat nih 60 detak. Kemudian ini dari Kak Agung, gerakan Kak Satria sudah dilakukan, menunjukkan adanya peningkatan denyut nadi dan denyut nadi setelah melakukan satu gerakan. Kayak itu tadi umpan balik. Ini tadi umpan baliknya membahas rata-rata dari Kak Yeni, Kak Dedi, Kak Agung membahas tentang peningkatan detak denyut nadinya ya setelah melakukan satu gerakan. Nanti yang lain silahkan tetap mengisi ya. Kemudian Ya, kita lanjut aja ya, karena ini pakai HP waktunya nggak bisa. cepat sekali. Berikutnya kita akan sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Sudah. Kita akan melakukan ini tadi role play. Kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, apakah kakak-kakak aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kemudian kenapa? Ini tadi contoh pembelajarannya seperti itu. Apakah sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak coba tuliskan jawabannya. Saya share dulu di kolom chat. Ini mohon maaf agak cepat ya, soalnya waktunya hanya 2 JP. Kakak-kakak coba dibuka jambotnya, masih bisa dibuka apa enggak ini? Karena katanya mulai 1 Oktober, tapi coba masih bisa ngisi enggak sekarang? Masih bisa ngisi nggak? Bisa ngisi pakai sticky note nggak kalian? Belum. Oke, sebentar. Kalian bisa ngedit nggak? Ngisi pakai sticky note? Dicoba dulu ini. Pakai ini? Ya.
Klik yang ini, Nggak bisa? Bisa, coba. Baik, kalau nggak bisa, bisa disampaikan aja. Saya share yang ini tadi aja. Nanti waktunya enggak kelamaan. Sudah bisa, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua di slide berikutnya digeser. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ini pertanyaan yang pertama, saya ini bacakan aja ya. Mohon maaf ini agak cepat, takutnya nanti enggak waktu kita kelebihan banyak. Pembelajaran yang sudah dilakukan menggambarkan pembelajaran PJOK karena peserta didik memilih sendiri gerakan apa yang akan dilakukan. Tadi enggak dikasih nama ya. Ini dari Kak siapa ini tadi. Kemudian ada juga yang jawab sudah menggambarkan sebentar. Kak Mai sudah, karena sudah memilih sesuai dengan voice murid. Kemudian, ya pembelajaran tadi sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, karena peserta didik disuruh
mengamati teman dan melakukan evaluasi. Dari Kak Agung sudah menggambarkan fasilitator hanya memberi arahan atau instruksi dan peserta suruh aktif melakukan sesuai dengan instruksi dari awal sampai akhir. Oke, yang ini sudah karena peserta didik semua berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua sudah ada yang jawab belum? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Bagaimana menurut Kak Yeni? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Bisa dijawab langsung aja. Apakah ada masukan? Pembelajaran yang dilakukan sudah bagus, instruksi sudah jelas, mungkin hanya ada penambahan untuk refleksi. Oke, terima kasih dari Kak Yeni untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berikutnya, ini peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Ini langsung saja. Langsung saya bahas aja ya, karena takutnya waktunya nggak sampai. Ini di sini ada peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Yang pertama peran guru. Bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau peran peserta didiknya, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian kalau peran peserta didiknya, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian peran guru yang ketiga yaitu merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Dan peran peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Dan peran yang keempat, peran guru membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Untuk peran peserta didiknya, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian peran yang kelima, untuk peran guru, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didiknya belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu tadi peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nih, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran hasil masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sini adalah, jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, jadi tidak hanya dari guru saja. Oke. Untuk selanjutnya, jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Ada yang
mau menyampaikan jenis-jenisnya yang sudah pernah di Bapak kakak-kakak sampaikan dalam pembelajaran. Apa saja yang pernah dipraktekkan? Sudah belum ini? Sudah membaca di modulnya sedikit-sedikit? Ada yang nyantol? Di LMS maksud saya, di LMS. Ada yang menjawab? Sepertinya sudah kelelahan semua. Oke, langsung saja. Ini adalah jenis-jenis pembelajaran SCL. Ada small group discussion, ada role play and simulation seperti yang kita praktekkan tadi. Kemudian ada discovery learning, ada self-direct learning, ada cooperative learning, yang keenam ada contextual learning, ada problem based learning atau PBL, sering disebut PBL. Kemudian ada collaborative learning, dan yang terakhir adalah project based learning. Dari ke-9 jenis pembelajaran SCL ini, sudah berapa jenis yang pernah dipraktekkan oleh kakak-kakak? Atau sudah pernah membaca paling tidak? Atau mendengar istilahnya? Sudah? Small group discussion sudah? Pernah belum? Role play? Sudah? Belum? Dari ke-9 ini, paling tidak kakak-kakak sudah mengetahui berapa jenis pembelajaran? Atau sudah paham tidak dengar atau membaca? Pernah. Pernah ya. Walaupun mungkin belum semuanya kita terapkan, kita praktekkan. Lanjut ya, karena sudah mau 2:30, kita lanjut dulu ke aktivitas yang kedua. Karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, ini sudah membaca? Karakteristik dan minat anak. Nah, karakteristik dan minat anak itu ada apa aja? Ada sosial, jasmani, emosional, dan mental. Kemudian, kakak-kakak sudah membaca belum ya di LMS ya? Sudah sedikit. Sudah sedikit. Oke, kalau sudah, karakteristik ini cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Ini karakteristik atau aktivitasnya, yaitu yang pertama ini, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Ini termasuk di bidang apa? Jasmani. Oke. Kemudian untuk usianya, di usia berapa ini sudah bisa berjalan, merangkak? 5 sampai 6 tahun, Kak. 5 sampai 6 tahun. Kemudian kalau yang aktivitas yang kedua, coba dibacakan, Kak Mei, untuk aktivitas kedua, aktivitasnya, bidangnya, sama usianya. Coba dicocokkan. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk ke bisa sosial, bisa emosional ya, Kak ya. Sosial aja. Sosial, kemudian itu bidangnya sosial, rentang usianya 6 sampai 12. Sebenarnya 5 sampai 6 itu juga bisa, tapi tidak bisa merata seperti itu, Kak. Kemudian di aktivitas nanti kita cross check, tapi kita ini dulu minta
ke aktivitas ketiga, coba Kak Agung. Masuk ke bidang mana di usia berapa? Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan dari teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Masuk di bidang emosional, ini kalau usia saya kira di usia 12 sampai 18. Oke, ini tadi menurut Kak Agus, untuk mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Tadi termasuk ke emosional. Emosional, ya. Usianya di 12 sampai 18. Oke. Yang terakhir sebelum kita cross check dulu. Yang terakhir coba Kak Dedi. Tadi Kak Dedi udah ganti-ganti. Coba Kak Satriawan. Yang nomor 4. Kelima, 4. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Untuk bidangnya bisa di emosional atau mental. Untuk range usianya 6 sampai 12 tahun. Oke, itu tadi. Nah, sekarang kita cross check. Sudah sesuai enggak tadi yang disampaikan? Oke, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk bidangnya jasmani. Nah, ini di usia 0 sampai 2 tahun. Ini tapi memukul bola, melempar, ini di sini dikatakan di usia 0 sampai 2 tahun. Oke, kita lihat dulu yang bawahnya. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini karena di sini penekanannya adalah bergaul dengan teman sebaya, ini masuk ke bidang sosial. Kemudian usianya di 5 sampai 6 itu berarti di apa ya? TK SD ya. Bisa SD juga, 6 sudah ada yang SD. Kemudian yang ketiga, aktivitas ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Nah, ini seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini termasuk bidang emosional, ini di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Karena ini penekanannya pada bernegosiasi, menyelesaikan konflik lebih kepada mental. Di usia 6 sampai 12 tahun. Ini tadi karakteristik dan bidang usia yang sesuai. Mari berdiskusi, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Pentingnya apa sih kakak-kakak mengetahui karakteristik peserta didik? Untuk merancang perencanaan pembelajaran, Kak. Oke. Agak keras dikit, Kak Mei apa? Untuk merancang perencanaan pembelajaran, Kak. Oke. Jadi pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik menurut Kak Mai untuk merancang rencana pembelajaran. Kemudian ada yang lain?
Apakah ada yang lain? Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Selama ini untuk kakak-kakak, cara mengakomodasi karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran bagaimana? Bisa sharing juga di sini. Ada yang bisa sharing? Kalau yang saya pengen tahu untuk kalau di SLB itu sudah SLB sebentar, yang dari SLB siapa aja sih? Kak Elan ya, Kak Elan sama Kak Wahid. Kak Elan sama Kak Wahid. Untuk kita saling sharing aja juga ya. Untuk di SLB itu sudah kelasnya sudah disesuaikan dengan ini ya, kategorinya itu ya, Kak Elan apa siapa ya SLB? Kak Wahid sama Kak Elan. Di Sambi ya ini ya, baru sibuk. Kalau dari kakak-kakak yang lain, cara mengakomodasi karakteristik dan minat peserta didik. Kalau di TK biasanya gimana ya? Izin Kak Tria, ini di TK biasanya kami itu cara mengakomodir karakteristik dan minat peserta didik tergantung dari penyampaian materi, itu memfasilitasi gaya belajar siswa. Baik dari Mbak Niha sementara tak ngene. Kan durung semua harus sing kaltime to. Bocor ya Kak. Bocor Kak Elan. Bisa tuh. Anak rasa yang mana apa? Dibayar apa? Ya kota toh? Bocor Kak Elan. Oke, bisa dilanjut Kak. Siap Kak. Jadi kami itu melaksanakan ada dengan memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar visual, auditori maupun yang kinestetik seperti itu. Kemudian ada lagi dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam media yang bisa dipilih oleh anak sesuai dengan minatnya. Seperti itu Kak. Oke, berarti Kak Mei sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya. Iya, kalau yang secara umum itu memang sudah Kak. Cuman ke dalam PJOK sendiri yang misalnya yang fisik motorik itu memang kita sudah mulai berkeberagaman, cuman lebih ke menjurus ke istilahnya penggunaan media yang terlalu beragam. Kalau di lapangan itu juga nanti akan ada efeknya karena mengingat usia, begitu Kak. Oke. Ya, nanti makanya pengen belajar ini. Ya, kalau dari pembelajaran di TK-nya Kak Mei sepertinya sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi walaupun secara khusus untuk pembelajaran motorik belum sepenuhnya berjalan gitu ya. Iya Kak. Baik, kita bahas ini apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik secara menurut Student Center Learning atau SCL mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Mai. Jadi dari karakteristik anak-anak itu bisa dalam menyusun program pembelajaran. Betul sekali seperti yang disampaikan Kak Mai. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini tadi di tempat Kak Mei ternyata sudah berjalan ini pembelajaran berdiferensiasi. Di tempat kakak-kakak yang lain, apakah pembelajaran berdiferensiasi juga sudah berjalan? Yang lain sudah mulai berjalan belum ya? Atau masih di pembelajaran seperti
pembelajaran yang kita terima dulu di sekolah, masih komando dan sebagainya, masih berpusat pada guru. Semoga dengan kita belajar di sini, kedepannya kita dapat melakukan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak. Itu tadi tentang aktivitas kita yang kedua. Kita lanjut dengan pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini baru kita bahas. Sebentar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson. Nah, ini ada 3 ya. Diferensiasi, itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Coba tolong bacakan untuk yang diferensiasi konten, Kak Riko. Halo Kak Riko. Duh, Kak Riko. Kak Tovan. Kak Tovan. Bisa gabung nggak? Sepertinya pada diam semua. Ada bobo ini ya udah ngantuk. Pada bobo. Sama ini Sore. ternyata ya. Pada ngantuk. Oke, saya bacakan aja. Tinggal dikit lagi sih. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Itu tadi yang dimaksud dengan diferensiasi konten. Kemudian, kalau yang dimaksud dengan diferensiasi proses adalah merujuk pada strateginya. Strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Ini kalau diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Itu tadi adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Kemudian di sini ada intratax dan intertax. Yang sudah membaca LMS bisa di-sharing di sini yang dimaksud dengan intratax dan intertax. Yuk, siapa ini? Ada yang bisa menyampaikan yang dimaksud di diferensiasi konten itu ada intratax dan intertax. Ada yang bisa menyampaikan? Kak Agung bisa? Kak Yeni sepertinya sudah membaca tadi. Kak Agung bisa? Yang intratax? Bentar. Belum kebaca tadi. Waduh, kelewat. Kak Yeni, coba Kak Yeni, intertax dan intratax.
atau Kak siapa ya? Intratak ya. Oh ya, coba. Intratak apa Kak Agung? Intratak, guru memilih satu konten yang akan dipelajari peserta didik tetapi dipisah menjadi beberapa tahap yang berbeda didasarkan pada tingkat kesulitannya. Untuk Intertak, guru menyediakan konten utama yang berbeda-beda yang ditawarkan untuk dipilih dan dipelajari oleh kelompok anak secara bersama dalam pos yang berbeda-beda. Niku. Oke. Jadi seperti yang disebutkan atau disampaikan oleh Kak Agung, bahwa Intertax tadi merujuk pada aktivitas yang dilakukan itu dalam tugas yang berbeda. Guru menyediakan beberapa tugas dengan gerakan yang berbeda, yang level kesulitannya sama untuk dipilih anak-anak berdasarkan minat dan kegemarannya, itu berarti yang Intertax. Kalau yang Intratax, itu aktivitas yang dilakukan di dalam tugas itu yang sama, konten yang sama, satu gerakan, nanti dibeda-bedakan menjadi beberapa subgerakan berdasarkan tingkat kesulitannya atau berdasarkan konsep gerak, baik tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Jadi kalau yang Intertax tadi levelnya sama tapi gerakannya beda-beda. Kalau yang intra itu satu konten yang sama, satu gerakan yang sama, tapi nanti subgerakannya berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi itu yang membedakan antara intra dan Intertax. Seperti itu kakak-kakak, kita lanjut, masih ada beberapa. Nah ini. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS 1, apakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi diferensiasi dalam modul? Ini nanti dilanjut ya. Nanti hasil refleksi nanti diunggah di modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nanti untuk melakukan refleksi di tagihan LMS ya. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak 1, semoga kakak-kakak bisa tadi sudah memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosi, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini semoga ini tadi tercapai, tapi kalau enggak berarti kakak-kakak tetap harus silahkan kakak-kakak kalau bisa sebelum kita tatap maya seperti ini, kakak-kakak sudah minimal membaca di modul di modul di LMS, terutama yang di elaborasi. Jadi nanti ketika kita vikon seperti ini, kakak-kakak paling enggak sudah ada yang terbesit atau kayaknya pernah tak woco. Jadi tidak bingung ketika kita mulai tatap maya seperti ini. Kedepannya semoga bisa berjalan ya tatap mayanya dengan kondusif sehingga bisa berjalan dengan lancar. Walaupun kalau memang kakak-kakak saat jadwal seperti ini ada kegiatan yang benar-benar nggak bisa dipindah jadwalnya, silahkan tetap kakak-kakak ikut masuk karena ini
by system ya. Jadi saya tidak bisa membantu ketika nggak masuk di sini. Saya nggak bisa terus hadir, nggak bisa karena ini otomatis yang rekod hadir nggak hadir itu LMS. Jadi harapan saya walaupun nanti tidak maksimal mengikuti, tetap harus ikut Vicon gitu ya kakak-kakak ya. Oke, siap. Oke, ini sepertinya sudah di penghujung. Untuk yang besok pertemuan berikutnya, tatap maya berikutnya itu hari Jumat ya. Hari Jumat itu membahas refleksi, tapi hanya 1 JP. Itu besok jam 1 seperti biasa atau gimana hari Jumat? Ya. Hanya 1 JP, hanya ya maksimal 1. Iya, Kak. Jam 1 aja. Oke ya. Jam 1 ya. Nanti maksimal paling hanya sampai jam 2. Harapannya kakak-kakak ketika jadwal masuknya on time, jadi bisa selesai juga tidak terlalu banyak untuk mundurnya. Foto. Sudah semangat sekali untuk foto-foto. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk tatap maya hari ini. Semoga untuk tatap maya berikutnya tetap semangat. Kemudian kakak-kakak juga sudah mulai untuk mempersiapkan take video yang di modul 2, tapi masih berapa pertemuan nih. Mempersiapkan untuk take video yang 30 menit itu. Bebas materinya. Nanti untuk unggahan berikutnya. Oke, cukup ya hari ini ya. Minta tolong ditutup dulu sebelum kita foto. Kak Satriawan, minta tolong ditutup untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi nanti jangan keluar dulu ya, kita foto dulu. Ya, mari teman-teman semua untuk menutup kegiatan pembelajaran pada sore hari ini. Nanti kita berdoa terlebih dahulu. Apa yang kita pelajari tadi semoga dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang banyak di sekitar kita maupun peserta didik kita, teman sejawat kita, dan di lingkungan kita. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Kak Satriawan. Silakan yang lain bisa on cam sebentar. Kita mau sesi foto bersama. Oke, Kak Yuli sudah. Belakangnya ada yang mau foto, ikut foto. Melu foto. Sudah siap ya? Saya foto dulu. 1, 2. Sebentar. Kak Elan, halo Kak Elan. Gaya bebas. Kita ketemu lagi Kak Elan. Oh, Kak Elan disapa Kak Dito. Oke, gaya bebas 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Berakhir sudah untuk tatap maya kita yang ke-4. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa menyelesaikan PPKG ini sampai tuntas, lulus semuanya. Amin. Dan kita bertemu di tanggal apa ya? 27 apa berapa ya? Jumat 27. Untuk bersenang-senang seminggu. Asik. 27 tuh Ahad tuh, Kak. Berapa? 28. Senin pokoknya, Senin sampai Sabtu pokoknya seminggu. Ya Allah, ninggalin anak-anak ini. Iya. Diajak aja Kak Mai.
Aduh, Rame sekali. nanti jadi guru ngomong. TK semua loh, Kak. Oke, baik, terima kasih dari cukup sekian. Sehat-sehat buat kakak semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pulang. Terima kasih, Kak. Monggo. Ya. Makasih Kak Tri. Assalamualaikum. Oke. Apa sih?